Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semuanya penuh dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biar semuanya kami mendapatkan pewahyuan yang baru dalam kehidupan kami. Terpuji dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan? Saya berharap semua dalam keadaan baik pada Sabtu siang hari ini ya. Haleluya. Mari kita belajar mengenai baptisan Roh Kudus. Menurut Yohanes Pembaptis, siapakah yang menjadi pembaptis di dalam Roh Kudus? Kita buka firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Aku membaptis kamu dengan air. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia akan datang, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dapat didefinisikan sebagai karya Roh Allah yang mempersatukan orang percaya dengan Kristus bersama dengan orang-orang percaya lainnya di dalam tubuh Kristus ketika orang itu diselamatkan. Jadi di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 dan dalam Roma 6 ayat 1 sampai 4 adalah ayat-ayat utama dalam Alkitab yang mengajarkan doktrin ini Bapak Ibu sekalian. Boleh dicatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13, dalam Roma 6 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan dalam 1 Korintus 12 ayat 13 menyatakan sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 3 fakta yang perlu kita perhatikan untuk menguatkan pemahaman kita akan baptisan roh atau baptisan Roh Kudus. Yang pertama-tama itu melalui 1 Korintus 12 ayat 13 ini. Dengan jelas dikatakan di situ bahwa semua orang yang telah dibaptis sama seperti semua telah diberi minum berdiamnya Roh Kudus. Itu maknanya, faedahnya. Jadi diberi minum itu berdiamnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang kedua itu kita tidak pernah menasihati orang-orang percaya untuk dibaptis, ya, dengan atau dalam oleh roh ini menunjukkan bahwa semua orang yang percaya telah mengalami pelayanan ini. Kita semua nih telah mengalami pelayanan ini, baik dibaptis secara selang, dibaptis secara Roh Kudus. Yang terakhir di dalam Efesus 4 ayat yang kelima nampaknya menuju kepada baptisan roh. Jika ini memang demikian, baptisan roh adalah kenyataan hidup dari setiap orang percaya, sama seperti satu iman dan satu Bapa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 ini mempunyai fungsi yang berbeda. Dan kita tahu, dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 5, ini merujuk kepada baptisan roh ini, setiap orang yang percaya itu seperti satu iman dan satu Bapa. Satu iman, satu Bapa. Dan sebagai kesimpulannya baptisan Roh Kudus ini kita tanggapi dalam 2 hal, yaitu yang pertama menyatukan kita dengan tubuh Kristus, dan yang kedua itu mengartikulasikan penyalipan kita bersama dengan Kristus. Kita lihat bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus ini adalah berkata-kata di dalam bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi, apa akibatnya langsung atau tampaknya ketika para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus? Tanda-tanda apa sih yang kita lihat, yang kita baca di dalam firman Tuhan? Ketika para rasul-rasul dipenuhi dengan perkataan Roh Kudus. Di situ dikatakan mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mulai mengatakannya. Ya, lewat kuasa Roh Kudus, orang percaya diselamatkan, dipenuhi, dimateraikan, dan dikuduskan.
Jadi Roh Kudus mengungkapkan pikiran Allah, mengajak dan membimbing orang percaya hidup di dalam kebenaran, termasuk pengetahuan tentang misteri yang akan datang. Semua diilhamkan oleh Roh Kudus, semua diberikan oleh Roh Kudus. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ada hati nurani yang ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat yang di luar kehendak Tuhan atau di luar jalurnya Tuhan, pasti ada Roh Kudus, ada yang meriman hidup kita, ada Roh yang meriman kehidupan kita untuk kita berbalik, dan jangan lakukan itu. Dan kita tahu bahwa ketika kita percaya akan firman Tuhan, kita percaya akan kebenaran firman Tuhan, ada yang meriman hidup kita, ada yang mengingatkan kehidupan kita untuk kita tetap diprotek dengan jalan yang benar, dengan jalan yang dimana kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup ini terjadi bagi setiap orang yang percaya. Jadi Roh Kudus juga menolong kita di dalam kelemahan kita. Roh Kudus memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dia adalah sumber kesaksian dan wahyu pribadi, di mana di dalam setiap kita, dan Tuhan Yesus yang memberikan, atau ketika Tuhan Yesus naik ke surga, aku akan memberikan kau penolong, yaitu apa? Roh Kudus yang di dalam kita, supaya dia mengingatkan kita sebagai anak Tuhan. Ini loh yang Tuhan ajarkan, jangan lari dari semuanya itu, karena Roh Kudus menolong hidup kita dari kelemahan kita. Roh Kudus memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dia adalah sumber kesaksian itu sendiri dalam wahyu pribadi dalam hidup kita. Dia dapat membimbing kita di dalam keputusan kita dan melindungi kita dari bahaya jasmani maupun rohani, dari langkah yang salah menuju langkah yang lebih baik, supaya anak Tuhan jangan jatuh dalam dosa. Dia mengingatkan kita, dia merimain kita, dia kenal sebagai seorang penghibur, dan dia dapat meredakan ketakutan kita dan memenuhi kita dengan harapan-harapan yang baru. Melalui kuasanya kita dikuduskan sewaktu kita bertobat. Karena baptisan Roh Kudus ini, ketika orang percaya dan mengenal Tuhan, ketika orang percaya dan mengenal baptisan air, dan kita lihat, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan baptisan Roh Kudus ini sebagai tanda, aku percaya kepada Engkau Tuhan. Melalui baptisan Roh Kudus ini mempunyai hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa berbicara dengan Tuhan, kita bisa melampaui apa yang kita pikirkan, karena semua hikmat dan rifat itu Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya akan baptisan Roh Kudus. Karena firman Tuhan, kita bisa lihat, dia dikenal sebagai penghibur. Dia dapat meredakan ketakutan kita dan memenuhi kita dengan harapan-harapan yang baru. Melalui kuasanya, kita dikuduskan sewaktu kita bertobat, dipulihkan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Kita akan kembali minggu depan di jam yang sama, pada jam 1 siang kita akan belajar. Jika Bapak Ibu ingin komentar atau ingin dukungan doa, silakan komen di bawah ini. Yang belum subscribe channel kami, kita akan sama-sama orang yang baru untuk mengenal Tuhan, dibaptis dalam namanya, dibawa ke dalam Tuhan. Itu adalah tugas kita sebagai anak Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita harus tahu Tuhan yang kita sembah. Kita harus tahu, kita harus pelajari apa yang kita bisa dapat untuk respon yang kita bisa lakukan sebagai anak Tuhan. God bless you. Salam sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.